Bapak, Ibu, dan poros derek yang selalu saya hormati, saya Hendra Priyadi, Wali Kota Semarang, mengucapkan Dirgahayu Koperasi Indonesia yang ke-75, usia yang sangat matang untuk sebuah organisasi, dan tentu saja kami berharap akan semakin memberikan manfaat buat seluruh anggota koperasi yang ada di negara Indonesia. Bapak, Ibu, koperasi memiliki potensi besar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena koperasi bisa sebagai soko guru perekonomian nasional. Sebagai contoh, dengan adanya koperasi, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat karena adanya penghasilan yang didapat secara merata. Dikutip langsung dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berikut pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Menurut pendapat saya, keberadaan koperasi di negara Indonesia sangatlah penting karena bisa digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat banyak, khususnya bagi mereka yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Keberadaan koperasi di negara kita membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan anggota secara khusus. Selain itu, koperasi juga berperan besar bagi perekonomian sebuah negara termasuk Indonesia. Dari luar studio ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Selamat sore Mas Teten. Jadi seperti apa konkretnya kemudahan ditawarkan Undang-Undang Cipta Kerja bagi sektor koperasi dan UMKM? Ya, baik. Seperti tadi saya kira sudah disampaikan ya oleh Pak Presiden bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini didesain untuk memudahkan UMKM tumbuh dan berkembang. Menurut pendapat saya, koperasi adalah suatu wadah organisasi ekonomi rakyat, mempunyai badan hukum, di mana kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Koperasi juga merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Koperasi adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila, karena koperasi merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi. Perlu kita ingat bersama, selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan sudah barang tentu berpengaruh pada geliat sektor usaha. Di sini, koperasi mengambil peranan utama. Salah satu bukti, koperasi karyawan Telkomsel yang mampu bersaing dalam bidang telekomunikasi. Dari sektor peternakan, koperasi juga menunjukkan perannya. Ya, koperasi Susu Saiful John di Malang yang menunjukkan eksistensinya di dunia koperasi sejak dekade 1962 hingga saat ini. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Salah satu untuk membangun perekonomian. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang harus kamu ketahui, yaitu 1. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian. Di koperasi dengan harga yang lebih murah. Karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat.
2. Meningkatkan pendapat anggota. Kalau kamu menjadi anggota koperasi, kamu bisa mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang diperoleh koperasi sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasanya seseorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi, akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Pada dasarnya, koperasi bisa memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia. Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah atau Pemda mengelola dana sebesar 2,17 triliun rupiah untuk bantuan kepada masyarakat yang terimbas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Jokowi menyebutkan anggaran yang bersumber dari dana transfer daerah itu dapat digunakan Pemda sebagai bantuan untuk para pengemudi angkutan umum, ojek online atau ojol maupun para nelayan. Menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi dari bahan bakar minyak atau BBM. Untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, Presiden mengatakan beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian harga. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian. Dalam 10 tahun terakhir ini, UMKM itu mengalami stagnasi yang bertambah justru ada di sektor ultramikro. Itu kami evaluasi karena memang ekosistem bagi tumbuh berkembang UMKM kurang mendukung. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja didesain untuk menjawab seluruh masalah utama UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut, Kemenkop UKM, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi KUMKM. Menkop UKM, Teten Masduki menyebut, momentum libur pada awal Mei 2022 lalu menunjukkan geliat ekonomi yang berangsur membaik. Salah satunya tampak dari sentra ekonomi dan destinasi wisata yang mulai beroperasi normal. Untuk itu, Menteri Teten menegaskan pentingnya pendampingan dan pengembangan usaha yang harus dilakukan dalam upaya kebangkitan UMKM. Guna menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang memiliki mentalitas adaptif dan inovatif terhadap segala perubahan yang terjadi.